Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di ASC Channel Pembelajaran Matematika Mudah dan Indah. Kali ini saya akan bahas tentang persamaan kuadrat satu variabel ya, atau disingkat PKSV bagian yang pertama. Ini matematika kelas 9 SMP ya. Baik, sebelum kita lanjutkan materi ini ada sebuah kompetensi. Ini saya tampilkan maksudnya agar kalian itu menjadi paham apa yang ingin dicapai setelah belajar bab ini. Nah, ini ada gambar lapangan tenis, ya, lapangan tenis. Ini penontonnya. Yang ditanya nanti bukan jumlah penontonnya yang ditanya ya, tapi yang kita permasalahkan nanti ini semacam ini panjang dari lapangan tenis, terus lebar lapangan tenisnya, terus luasnya bagaimana. Ini bentuk lapangan tenisnya pasti persegi panjang, ya, persegi panjang. 4 persegi panjang. Nah, nanti kasusnya kita akan ketemu seperti ini. Kalau kita lihat gambar tadi itu, sebuah lapangan tenis berbentuk persegi panjang yang luasnya 264 meter persegi. Panjang lapangan itu 13 meter lebih panjang dari lebarnya. Nah, dengan data seperti ini, kamu bisa mengetahui berapa panjang dan lebar lapangan tenis ini setelah mempelajari bab persamaan kuadrat ini. Baik, yang pertama, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini satu variabel, maksudnya satu variabel itu ini. X ini variabelnya, sedangkan ABC ini konstan ya. ABC ini konstan, berupa angka nanti. Nah, disebut persamaan kuadrat kalau pangkat tertingginya berpangkat 2. Nih, pangkat 2 terus berpangkat 1, terus tidak ada pangkat. Tidak ada bentuk akar, tidak ada bentuk pecahan, kecuali kalau pecahan kecuali yang bisa dibuat ke bentuk kuadrat tadi. Itu bisa aja terjadi, tapi yang umum seperti ini bentuk umumnya. ABC bilangan real, tapi A-nya tidak boleh 0. Ini tidak boleh 0. Kalau B-nya boleh sama dengan 0, C-nya boleh sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena kalau A-nya 0, ini jadi 0. Sehingga pangkat 1 nanti. Bukan persamaan kuadrat lagi, tapi persamaan linear. Persamaan linear. Nah, beberapa contoh persamaan kuadrat yang lain, ini dalam bentuk X, ini kalau tadi A, B, C, sekarang A-nya 1 berarti, ini B-nya berarti 4, C-nya berarti 3. Atau X-nya diganti Y, seperti ini, boleh ini. Berarti ini C-nya yang 0, ini C-nya 0 di sini ya. Ini enggak ada C-nya. Berarti A-nya 2, B-nya min 8. X-nya diganti Y, boleh saja. Nah, seperti ini berarti X-nya diganti B kuadrat. Ini juga berbentuk persamaan kuadrat, karena ini B-nya pangkat 2. Terus ini B-nya sama dengan 0, ini enggak ada, makanya di sini yang pangkat 1 enggak ada. Berarti A-nya 5, B-nya min 36. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya tentang ini, akar-akar persamaan kuadrat. Yang dimaksud akar itu, kalau kita punya persamaan kuadrat semacam ini ya, semacam ini, kalau X diganti 1, ternyata kalau dimasukkan ke sini, X-nya diganti 1, X-nya diganti 1, hasilnya 2. Kalau di sini 2, ini berarti 1 ini bukan akar. Ya. Tapi kalau diganti 2, ternyata menghasilkan 0. Kalau menghasilkan 0, berarti 2 ini akar. Jadi X kuadrat min 5X punya akar 2. Akarnya adalah salah satu akarnya adalah 2. Kalau X-nya diganti 3, nah ini ternyata juga menghasilkan 0. Berarti akar yang lain adalah 3. Kalau 4 hasilnya 2. Berarti 4 bukan akar. Kalau ganti 5 hasilnya 6. Berarti 5 bukan akar. Jadi di sini ini X kuadrat min 5X plus 6 itu punya akar 2 dan 3. Ini yang menghasilkan di sini 0. Nah, tentu kalian nanti kalau mencari akar-akar itu bukan seperti ini caranya ya. Sebab akar itu bisa berupa pecahan juga ya. Kalau seperti ini terlalu lama. Tapi mencari akar ini hanya untuk agar kalian paham akar itu kalau nilai dimasukkan menghasilkan 0. Ya. Nah,
cara mencari akarnya gimana? Ada 3 cara. A, memfaktorkan, B, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang C, menggunakan rumus. Kalau di dalam soal tidak ada perintah harus pakai cara apa, maka kamu pakai cara yang A ini ya. Pakai cara yang A karena ini paling cepat ya. Kalau yang A ini tidak bisa dilakukan, baru kita pakai cara yang C berikutnya. Yang B ini enggak usah dipakai kalau enggak disuruh oleh guru. Oleh guru di sekolah enggak disuruh, berarti enggak usah dipakai cara yang B. Karena apa? Karena ini cukup lama ya. Jadi prioritasnya yang A dulu dipakai, kalau nggak ada perintah, kalau A nggak bisa dipakai, baru pakai cara C. Oke, kita lihat contohnya. Cara memfaktorkan, kita ambil contoh 1, tentukan akar-akar setiap persamaan kuadrat berikut ini. Ini ada persamaan kuadrat 5 buah, ditanya akar-akarnya, berarti karena nggak ada perintah, kita kerjakan pakai pemfaktoran. Ya. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, ini yang A. Saya membahasnya pelan-pelan dulu agar kamu paham cara memfaktorkan ya. Dan usahakan cara memfaktorkan ini kamu bisa. Karena apa? Karena nanti di saat SMA, saat kuliah, kamu sering juga menggunakan cara memfaktorkan ini. Cara memfaktorkan ini. Ya, jadi diusahakan paham. Ya. Bersama saya insya Allah paham. Nah ini kamu lihat ini. Yang kuning ini 32, ini dipecah kalau pelan-pelan ya. Kalau cepat ini, kalau cepat-cepatan gampang ini jadi 4 dan 8 gitu ya. Kalau cepat. Tapi karena agar paham, pelan-pelan dulu 32 itu difaktorkan jadi 1 dan 32. Ya. Bisa gitu kan? Perhatikan ini plus. Kalau ini plus, berarti ini bisa plus plus atau kalau ini min, di sini juga min. Nah, karena min 1 kali min 32 kan 32. Plus 1 kali plus 32 juga 32. Jadi kalau ini plus, ini harus plus. Kalau ini min, ini harus min. Nah, mengetahui plus minnya bagaimana? Kamu lihat yang tengah ini. Kalau tengah ini plus, maka di sini pakai plus semua. Ini pakai plus semua ya. Ya, pakai plus semua. 32 itu bisa juga difaktorkan menjadi 2 dan 16. Karena 2 kali 16, 32. Atau 4 kali 8. Apa ada lagi? Enggak ada ya. Nah sekarang kita jumlah 1 ditambah 32 berapa? 33. Sama enggak dengan ini? Tidak sama. Berarti bukan ini bukan ini akarnya. Ya, faktornya bukan ini. Ini tidak dipakai berarti. Sekarang 2 tambah 16 berapa? 18. Apakah sama dengan ini? Tidak. Berarti juga bukan ini. Sekarang 4 ditambah 8 berapa? 12. Sama? Sama. Berarti yang dimaksud ini. Jadi akar-akarnya diambil dari sini nanti. Sehingga ini kalau difaktorkan langsung ini jadi X ditambah 4, 4-nya dari sini. Dikasih kurung gini, lalu kurung lagi X ditambah 8, 8 dari sini. Lalu yang ini X tambah 4 disamakan dengan 0 ini, maka dapat X-nya min 4. Lalu X plus 8 sama dengan 0, maka dapat X-nya min 8. Jadi X kuadrat plus 2X plus 32 sama dengan 0, punya akar min 4 dan min 5, min 8. Ya, paham ya? Jadi kuncinya di sini, kalau ini plus, ini plus, ini plus. Atau min, min. Kamu lihat yang tengah, kalau plus maka tandanya plus semua. Ya. Lalu difaktorkan jadi berapa kemungkinan, setelah dapat beberapa kemungkinan kamu jumlah, ini tambah ini samakah dengan itu. Ini dengan ini samakah dengan itu. Ini dengan ini samakah dengan itu. Ternyata yang hijau ini yang sama. Berarti yang difaktorkan jadi hijau ini. Paham ya? Contoh yang B, kalau kita lihat, ini sama aja dengan ini, cuman bedanya di sini. Ini min. Ini sama-sama plus ini. Angka yang berbeda nggak usah diperhatikan. Yang diperhatikan ini aja. Maaf ya, ini agak batuk. Ini min 10, ini min, ini plus itu aja yang diperhatikan. Angkanya nggak usah terlalu. Nah ini, 16 itu jadi 1, 16. Tadi saya bilang kalau ini plus, ini bisa plus, plus, atau min, min. Dilihat yang tengah. Kalau tengah min, maka ini min, ini min. Paham ya?
Terus 16 itu juga sama dengan berapa? 2 dan 8. Min. 2 kali 8 kan 16. Bisa juga 4 kali 4. 4 kali 4 kan 16. Min. Karena di tengah min. Ya. Nah sekarang ini min 1 min 16 berapa? Min 17. Tidak sama dengan ini. Berarti ini bukan. Ya. Min 2 min 8. Min 10 ternyata sama. Berarti yang ini yang dipakai. Sehingga faktornya adalah X min 2, X min 8. Sama dengan 0. X min 2 disamakan dengan 0. X min 8 sama dengan 0. Maka X-nya 2. Min 8 pindah ke sana jadi 8. Sehingga X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0 mempunyai akar 2 dan 8. 2 atau 8. 2 itu, 8 itu. Bisa dipahami ya dari dua contoh ini. Nanti video ini bisa diulang-ulang agar paham tentang pemfaktoran ini ya. Usahakan bisa karena di bab lain banyak dipakai. Satu, yang kedua di SMA nanti juga banyak dipakai. Di perguruan tinggi juga banyak dipakai. Baik, pembahasan yang C. Ini ada bedanya sedikit tadi. Kalau ini tadi plus, ini plus, maka yang C dan D ini min, ini min ya. Tadi kan ini plus, ini min. Nah, itu aja bedanya. Tapi intinya sama ya, yaitu difaktorkan. Sekarang yang ini. X kuadrat min 3X min 10 difaktorkan jadi 1, 10. Nah, perhatikan ini. Ini minus. Kalau ini minus, kalau 1 ini plus, maka ini min. Karena plus kali min sama dengan min. Paham? Nah, permasalahannya sekarang, apakah yang min itu di sini atau di situ? Kamu lihat ini. Yang di tengah ini apa? Min. Kalau di tengah min, maka yang besar itu bertanda min. Nah, ya tahu. Gampang ya. Kalau ini min, maka yang besar bertanda min. Jadi ini contoh A, B, C itu sama-sama harus dipahami ya. Tanda-tandanya itu. Ya, agar kamu bisa menggunakan cara-cara ini untuk pemfaktoran. Lalu 10, 2 dan 5 ya. 2 kali 5, 10. Yang besar ikut tanda tengah. Ya, yang besar ikut tanda tengah. Oke. Sekarang 1 ditambah min 10 berapa? Min 9 sama? Tidak, berarti bukan ini faktornya. 2 ditambah min 5, min 3. Betul sama? Sama, berarti faktornya ini ya. Sehingga jadi X plus 2 ini kali X min 5 ini. Maka yang ini di dalam ini X plus 2 sama dengan 0. Yang di dalam ini X min 5 sama dengan 0. Sehingga kita punya 2-nya pindah ke sana jadi min 2. Maka X sama dengan min 2. Atau min 5 pindah ke sana jadi 5. Sehingga X-nya 5. Jadi X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0 mempunyai akar min 2 atau 5. Paham ya? Pandai ya toh. Memang matematika itu tidak sulit kok. Nah sekarang yang D ya. Yang D min X kuadrat min 3X tambah 10 sama dengan 0. Ruas kanan dan kiri dikalikan min 1. Agar apa? Agar ini positif. Biar sama dengan ini ya. Biar tidak sulit. Maka min X kuadrat kali min 1 sama dengan X kuadrat min 3X kali min 1 plus 3X 10 kali min 1 min 10. 0 kali min 1 tetap 0. Nah ini perhatikan yang paling kanan itu min 10 berarti negatif. 1 dan 10. Salah satu harus min kalau ini negatif. Yang besar, tanda yang besar ikut yang tengah. Karena yang tengah positif, maka yang besar positif. Paham? Ini yang besar ikut yang tengah. Nah, itu. Ingat, D dan D ini setelah dikalikan min 1 sama. Kalimatnya tadi yang besar ikut yang tengah. Tandanya besar ikut tengah. Kalau plus, ini plus. Ini plus, ini plus. Ya, oke ya. 10 adalah min 2 kali 5. Nah, min 1 tambah 10, 9. Ternyata bukan. Tidak sama, bukan 9 nih. Min 2 tambah 5, 3. Oke, sama. Berarti yang apa? Faktornya adalah yang hijau ini. Jadi itu X min 2, dari sini X plus 5 sama dengan 0. Ini disamakan dengan 0, ini disamakan dengan 0, itu. Hasilnya X2, X sama dengan 2, dan satunya X sama dengan min 5.
Jadi min X kuadrat plus 3X plus 10 sama dengan 0 mempunyai akar 2 atau min 5. Bisa dipahami. Nah, yang E ini agak beda sedikit. Nah, ini ada 2 ini. Di depannya X kuadrat. Ya. 2X kuadrat plus 3X min 9. Ini 2-nya ambil sini. Ya, 2. 9 dengan min 9, 1 kali 9. Ya. 2 kali 1 berapa? 2. 9. 2 dengan 9 besar mana? Besar 9. Maka yang besar ikut tandanya tengah. Nah, plus, plus. 2 tulis lagi. Ini pelan-pelan dulu ya. Lalu 9 kan 3 kali 3. Jadi kenapa yang min kok di sini? Karena gini, kalau ini dikalikan 6. Ini dikalikan 3. Besar mana? Besar 6. Ini besar ini. Ikut tandanya tengah. Plus. Nah ini plus. Ini min. Karena ini min, maka salah satu plus, salah satu min. Jadi hasil kalinya ya yang lebih besar itu ikut tengah, tanda tengah. Ya. Berarti ya sudah, begini tok 2 taruh sini. Ini yang dekat ini loh, dipisah ya. 2 ke sana di depan X, 3 ke sana. Plus 3 ini. Lalu yang ini ke sini, min 3. Sehingga 2X min 3 sama dengan 0 ini, X plus 3 sama dengan 0 ini, min 3 pindah sana jadi 3, dibagi 2, 3 per 2. Jadi X-nya 3 per 2. 3 pindah ke sana jadi min 3. Maka 2X kuadrat plus 3X min 9 mempunyai akar-akar 3 per 2 dan min 3. Bisa paham ya? Ini cara pemfaktoran. Nanti diulang-ulang agar kamu bisa memahaminya, agar bisa memahaminya. Sekarang contoh yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh 2 ini sama dengan contoh 1 tadi, persis. Tapi yang saya bahas nanti yang kuning ini aja. Ya, yang kuning ini aja. Kalau tadi saya bahas 5-5-nya, sekarang yang bahas ya kuning aja. Nah, nanti kalau kita bahas pakai cara ini, hasilnya juga pasti sama dengan pemfaktoran tadi. Kita lihat. Ini yang A, X kuadrat plus 2X plus 32. Maka kalau melengkapkan dengan kuadrat sempurna, 32 dipindah ke sana menjadi min 32. Lalu ditulis dalam bentuk kuadrat sempurna kayak gini. Kuadrat X, tulis X gitu ya. Plus di sini ini separuhnya ini. 12 separuhnya berapa? 6 ini. Kuadrat. Terus ini kalau di sini 6, di sini kurangi 6 kuadrat. Jadi angka ini dan angka ini sama ya. Kalau ini 5, di sini 5 kuadrat. Min 32 ini, min 32. Lalu ini tulis lagi, X plus 6 kuadrat, tulis lagi. Min tulis. 6 kuadrat, 36. Min 32 tulis. X plus 6 kuadrat tulis ini. Sama dengan tetap, min 36 pindah kanan, jadi plus 36. Min 32 tetap. Kita buat sini, X plus 6 kuadrat tetap ini. 36 kurangi 32 itu 4. Nah ini diakarkan X plus 2. Kalau X plus 6, kalau kuadratnya ingin hilang diakarkan menjadi X plus 6. Kuadratnya hilang. Akarnya 4 ini, kalau kayak gini, kuadrat 4, di sini ada tanda plus minus ya. Jadi artinya hasilnya 2 atau min 2. Akarnya 4, 2 ya. Plus minus ini dari mana? Kalau menghilangkan akar. Ada plus minus. Menghilangkan kuadrat. Ada plus minus ya. Sehingga X plus 6 sama dengan 2 plus 2 maksudnya ini. Satunya X plus 6 sama dengan min 2. Ini min 2. 6-nya pindah ke sana jadi min 6 tambah 2 min 4. 6 pindah ke sana jadi min 6 min 2 min 8. Hasilnya sama dengan 1A tadi persis ya. Itu yang A ya. Yang B, yang E langsung E, BCD nanti bisa kamu coba sendiri. Sama saja ini, cuman ada langkah ini sedikit ini, tambahan ini. 2X kuadrat plus 3X min 9, min 9-nya pindah, atau langsung dibagi ini, depannya X kuadrat, bagi 2 berarti. Hasilnya ini bagi 2 X kuadrat, ini bagi 2, 3 per 2X, ini bagi 2, min 9 per 2. Lalu min 9 per 2 dipindah ke sana, seret, hasilnya ini. Lalu ini setengahnya, kayak tadi, yang A itu setengahnya ya.
Setengahnya 3/2 berapa? Ya tidak sulit, setengah kali 3/2. Berarti 3/4 ini. Nah ini 3/4 kuadrat. Di sini kalau ini 3/4, di sini 3/4 kuadrat. Jadi angka ini dan angka ini selalu sama. Ya. Sama dengan 9/2 ini. Ya. Paham ya? Terus berikutnya yang ini ditulis lagi, jadi ini tetap min tetap, ini min tetap, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Nah, agar ini penyebutnya sama, ini asalnya kan 2. Agar sama dengan ini penyebutnya, jadi 16. 2 agar jadi 16 kali berapa? 8. Maka 9 ini kali 8, 72. Paham ya? Jadi ini menyamakan penyebut dengan inilah. Lalu min 9/2 dipindah kanan, hasilnya ini plus 9/16 dipindah kanan, jadi 9/16. Yang ini tetap. Ya. Lalu X plus 3/4 kuadrat ditulis lagi ini, sama dengan, ini penyebutnya sama, berarti tinggal nyambahkan atasnya. 9 ditambah 72 adalah 81. Penyebutnya sama, 16. Ya. Lalu ini ditulis lagi biasa, 9 tambah 72 itu 81, ini ditulis 1 kali aja 16. Ya. Ini kuadratnya dihilangkan, maka ada plus minus. Ya. Akar 81 itu 9, akar 16, 4. Bisa ya? Sehingga yang plus diambil jadi itu plus 4, plus 9/4. Yang ini tetap 9/4 yang plus berarti. Atau X plus 3/4 tetap, min ini ke sana, ya, min 9/4. Lalu 3/4 dipindah ke sana, 9 dikurangi 3 itu 6, 4-nya tulis 14. 4 itu aja. Ini sama. Atau X, ini pindah ke sana. Kan sama penyebutnya. Tinggal min 9 dikurangi 3, min 12. 4-nya ditulis 1 kali. Ya, maka didapat 6/4 bisa disederhanakan jadi 3/2. Kalau ini min 12/4 jadi min 3. Ya, ini hasilnya pasti sama dengan 1E. Nanti kamu bisa cek ya. Itu melengkapkan dengan kuadrat sempurna. Berikutnya menggunakan rumus. Ya. Persamaan kuadrat ini dapat diselesaikan dengan rumus ini. Ini rumusnya dihafal ya. A-nya itu dari sini A, B, C. Ini B, ini A, ini C ya. Jadi A, B, C di sini ini ngambil dari sini. Ngambil dari sini, ngambil dari sini ya. Oke ya. Bagaimana cara mendapatkan rumus ini? Kamu bisa mendapatkan dengan cara ini tadi. Nah ini, melengkapkan kuadrat sempurna. Kamu coba nanti ya. Kamu coba. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan contoh 3. Tentukan akar-akar setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus. Contoh ini sama saja dengan yang contoh 1 tadi. Kalau contoh 1 dikerjakan semua, contoh 2 yang dikerjakan A dan E, maka contoh 3 yang dikerjakan B dan E. Yang tidak dikerjakan kamu bisa coba. Oke ya. Nah, yang B. Yang A maksudnya. Yang B ya, yang B berarti ini X kuadrat min 10X plus 16. Ini B ini ya. Maka A-nya 1 dari mana A1 inilah. Di depan X kuadrat. A-nya 1. B-nya ini min 10 B. C-nya ini 16 ini. Maka rumus tadi saya tulis lagi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal masukkan B-nya ke sini, min 10 ini, min 10. Min ini asalnya dari sini. Plus minus tetap, akar tetap B kuadrat min 10 ini. Kuadrat dari sini. Min 4, A-nya diganti 1 itu, A-nya diganti 1. C-nya diganti 16, itu 16. 2 ini tetap, ya. A-nya diganti 1, A diganti 1. Ya. Setelah itu tinggal ngitung biasa. Min dengan min jadi plus. Plus minus ini tetap, ini plus minus. Akar tetap, min 10 kuadrat itu 100. Min 4 kali 1 itu 4, kali 16, 64. Oke ya. 10 per 2 tetap 2 kali 1, 2. Maka sama dengan ke sana, 10 tetap, plus minus tetap. 100 kurangi 64 itu 36. Per 2 tetap.
10 ini tetap plus minus tetap, akar 36 itu 6 per 2. Maka X1 10 ditambah 6, yang plus dipakai 10 tambah 6 bagi 2. Atau yang min 10 min 6, X1-nya 10 min 6 itu dibagi 2 ini tetap. Sehingga 10 ditambah 6 itu 16, bagi 2 8. 10 dikurangi 6 itu 4, dibagi 2, 2. Nah ini hasilnya sama dengan 1B nanti ya. Dicek nanti. Contoh 1, kan sama hasilnya. Lalu berikutnya yang E ya. Sama aja ini paling mudah sebetulnya ini, cuman apa kelemahannya apa? Kelemahannya itu cara ini kalau dipakai ini loh. Kalau ini nggak bisa diakarkan kayak gini, maka hasilnya bentuk akar nanti. Ya, bentuk akar. Dan ngitungnya lebih lama dibandingkan pemfaktoran. Jadi sedapat mungkin kamu pakai cara pemfaktoran. Oke, yang E 2x kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 0. Ini A-nya 2, A-nya 2, B-nya 3, ini B-nya 3, C-nya min 9, C. Min-nya ikutkan ya, min-nya ikutkan. Ini juga plusnya diikutkan, cuman kalau plus nggak ditulis ini. Nggak ditulis, B-nya 3. Pakai rumus ini tetap, min tetap, B-nya itu 3, ini plus minus tetap, akar tetap, B, ini B kuadrat, B-nya 3, kuadrat tetap, min 4, A-nya 2, C-nya min 9. Paham ya? Terus 2A berarti 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Nih 2A, 2 kali 2. Ini tetap min 3, plus minus tetap, akar 3 kuadrat 9, min ini kali min, plus 4 kali 2, 8 kali 9, 72. Paham ya? Biasa perkalian ini biasa ya. 2 kali 2, 4. Min 3 tetap sama dengan min 3 plus minus tetap, akar tetap, 9 tambah 72, 81. 4-nya tetap per. Ini akar 81, 9 tetap ya, ini yang lain tetap. Oke, X-nya, X1 berarti min 3, pakai yang plus 9, ini plus 9 dibagi 4. X yang satunya min 3 pakai yang min 9 dibagi 4. Ya, biasa. Min 3 tambah 9, 6, per 4-nya tetap. 6 per 4 bisa disederhanakan jadi 3 per 2. Min 3, min 9, min 4, min 12 dibagi 4, dibagi 4, min 3. Nah ini akarnya berarti 3 per 2 dan min 3. Hasil ini sama dengan pembahasan 1B, 2E dan 1E. Sama persis nanti. Kamu cek ya. Oke ya, paham ya cara mencari akar dengan pemfaktoran. Oke, di belakang ini ada ayo berlatih. Tentukan akar-akar setiap persamaan ini ada 5 soal, A, B, C, D, E, dengan memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, menggunakan rumus. Kalau kamu kerjakan semua nanti ada 15 pembahasan. Dicoba ya. Kalau kamu ingin berdiskusi bisa hubungi ini WA pribadi, ini bisa dihubungi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Ya. Oke, semoga saya kira cukup yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ikuti terus ASC channel agar kamu bisa paham matematika kelas 9 SMP. Baik, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.